Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan penuh teknologi yang canggih. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan sebuah materi presentasi dari chapter 4 yang berjudul dengan troubleshooting, yang dimana kami beranggotakan yaitu yang pertama Aulia Nabila Realisti, yang kedua Anggiasia Nugraha Munte, dan yang ketiga Asra Syahrastani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presentasinya, yang dimana materi pertama akan dibacakan oleh Aulia Nabila Realisti. Kepada Aulia Nabila Realisti kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, preventif dan pemecahan masalah. Yang kedua, manfaat untuk pemeliharaan preventif debu, pemeliharaan preventif. Yang keenam, pemeliharaan preventif perangkat lunak. Perawatan preventif dan pemecahan masalah. Pemeliharaan preventif adalah sesuatu yang sering diabaikan, tetapi profesional TI yang baik memahami pentingnya pemeriksaan, pembersihan, dan penggantian sukan yang aus secara teratur dan sistematis. Pemeliharaan preventif yang aktif mengurangi kesalahan komponen, material, dan sistem, serta menjaga perangkat keras dan perangkat lunak dalam kondisi kerja yang baik. Pemeliharaan preventif tidak hanya berlaku untuk perangkat keras, melakukan tugas-tugas dasar seperti memeriksa program apa yang berjalan saat startup, memindai malware, dan menghapus program yang tidak digunakan, membantu komputer berfungsi lebih efisien, dan dapat mencegah melambat. Profesional TI yang baik juga memahami pentingnya pemecahan masalah yang memerlukan pendekatan yang terorganisir dan logis untuk masalah dengan komputer dan komponen lainnya. Selanjutnya, manfaat untuk pemeliharaan preventif. Karena pemeliharaan preventif dikembangkan berdasarkan setidaknya dua faktor. Faktor yang pertama adalah lokasi atau lingkungan komputer. Lingkungan berdebu, lokasi konstruksi membutuhkan lebih banyak perhatian daripada lingkungan kotor. Yang kedua, penggunaan komputer. Jaringan lalu lintas tinggi seperti jaringan sekolah mungkin memerlukan pemindaian tambahan dan penghapusan perangkat lunak berbayar dan file yang tidak digunakan. Mengurangi potensi masalah keras dan waktu henti komputer, biaya perbaikan, dan jumlah kebutuhan peralatan. Meningkatkan pelindungan data, masa pakai, dan stabilitas peralatan, dan menghemat uang. Selanjutnya, pemeliharaan preventif debu. Ini tidak merusak komputer. Yang pertama, bersihkan atau ganti filter udara gedung secara teratur untuk mengurangi jumlah debu di udara. Yang kedua, atau kemoco atas kain pembersih, lalu seka bagian luar casing. Yang ketiga, debu di bagian luar komputer merambat melalui kipas pendingin ke bagian dalam. Yang keempat, debu yang menumpuk pencegah aliran udara dan mengurangi pendinginan komponen. Yang kelima, komponen komputer yang panas lebih mungkin rusak. Yang keenam, bersihkan debu dari bagian dalam komputer menggunakan kombinasi udara bertekanan, penyedot debu ESD dengan aliran udara rendah, dan kain kecil tidak berbulu. Yang ketujuh, jaga agar kaleng udara terkompresi tetap tegak untuk mencegah cairan bocor ke komponen komputer. Yang 8, jaga jarak aman udara terkompresi dari perangkat dan komponen sensitif. Yang 9, gunakan kain tidak berbulu menghilangkan debu yang tertinggal di komponen. Yang 10, perhatian
Saat Anda membersihkan kipas dengan udara bertekanan, pegang bilah kipas di tempatnya. Hal ini mencegah terjadi overspin pada rotor atau menggerakkan kipas ke arah yang salah. Pemeliharaan preventif komponen internal. Ini adalah daftar periksa dasar komponen untuk memeriksa debu dan kerusakan. Yang pertama, pendingin CPU dan unit kipas. Kipas harus berputar bebas, kabel daya kipas harus kencang, dan kipas harus berputar saat daya menyala. Yang kedua, modul RAM. Modul harus dipasang dengan aman di slot RAM, pastikan klip penahan tidak longgar. Yang tiga, perangkat penyimpanan. Semua kabel harus tersambung dengan benar. Periksa apakah ada jumper yang longgar, hilang, atau tidak disetel dengan benar. Drift tidak boleh menghasilkan suara berderak, mengetuk, atau menggiling. Yang keempat, skrup. Skrup yang kendor di casing dapat menyebabkan korsleting. Yang kelima, kartu adapter. Pastikan kartu terpasang dengan benar dan diamankan dengan skrup penahan di slot ekspansi. Kartu yang longgar dapat menyebabkan korsleting. Penutup slot ekspansi yang hilang dapat membiarkan debu, kotoran, dan hama hidup masuk ke dalam komputer. Yang keenam, kabel. Periksa semua sambungan kabel, pastikan pin tidak putus dan tertekuk dan kabel tidak berkerut, terjepit, atau tertekuk parah. Skrup penahan harus dikencangkan dengan jari. Yang ketujuh, perangkat daya. Periksa penekan atau pelindung lonjakan arus dan perangkat UPS. Pastikan perangkat berfungsi dengan baik dan ada ventilasi yang bersih. Yang ke-8, keyboard dan mouse. Gunakan udara bertekanan untuk membersihkan keyboard, mouse, dan sistem mouse. Selanjutnya, pemeliharaan preventif masalah lingkungan. Lingkungan pengoperasian yang optimal untuk komputer, bersih, bebas dari kontaminan potensial, dan dalam kisaran suhu dan kelembapan yang ditentukan oleh produsen. Ikuti panduan berikut untuk membantu memastikan kinerja pengoperasian komputer yang optimal. Yang pertama, jangan menghalangi ventilasi atau aliran udara ke komponen internal. Yang kedua, jaga suhu ruangan antara 7 hingga 32 derajat Celcius, 45 hingga 90 derajat Fahrenheit, 7 hingga 32 derajat Celcius. Jaga tingkat kelembapan antara 10 dan 80%. Yang keempat, rekomendasi suhu dan kelembapan berbeda-beda menurut produsen komputer. Teliti nilai yang direkomendasikan untuk komputer yang digunakan dalam kondisi ekstrim. Pemeliharaan preventif perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak yang diinstal adalah yang terbaru. Ikuti kebijakan organisasi saat menginstal pembaruan keamanan, sistem operasi, dan pembaruan program. Buat jadwal pemeliharaan perangkat lunak untuk tinjau dan instal pembaruan keamanan, perangkat lunak, dan driver yang sesuai. Pembarui file definisi virus, pindai virus, dan spyware, hapus program yang tidak diinginkan atau tidak digunakan, pindai hard drive untuk mencari kesalahan dan defragmentasi hard drive. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anggi Hasyani Klaminte. Kepada Anggi Hasyani Klaminte, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nabila dan saya akan menyambungnya. Di mana materi saya yaitu yang pertama itu pengantar troubleshooting, yang kedua cadangan data, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat tetapkan teori penyebab kemungkinan, dan yang kelima pemeliharaan preventif dan pemecahan masalah. Pengantar troubleshooting. Pemecahan masalah memerlukan pendekatan yang terorganisir dan logis untuk masalah dengan komputer dan komponen lainnya. Terkadang masalah muncul selama pemeliharaan preventif. Di lain waktu, pelanggan mungkin menghubungi Anda jika ada masalah. Pendekatan logis untuk pemecah masalah memungkinkan Anda menghilangkan variabel dan mengidentifikasi penyebab masalah dalam urutan yang sistematis. Mengajukan pertanyaan yang tepat, menguji perangkat keras yang tepat, dan memeriksa data yang benar membantu Anda memahami masalah dan membentuk solusi yang diusulkan. Pemecahan masalah adalah keterampilan yang Anda perbaiki dari waktu ke waktu. Setiap kali Anda memecahkan masalah,
Anda meningkatkan keterampilan pemecahan masalah Anda dengan memperoleh lebih banyak pengalaman. Anda mempelajari bagaimana dan kapan menggabungkan langkah atau melewati langkah untuk mencapai solusi dengan cepat. Proses pemecahan masalah adalah pedoman yang dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Bagian ini menyajikan pendekatan pemecahan masalah yang dapat Anda terapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Catatan, istilah pelanggan seperti yang digunakan dalam kursus ini adalah semua pengguna yang membutuhkan bantuan teknis komputer. Sebelum Anda mulai memecahkan masalah, selalu ikuti tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi data di komputer. Beberapa perbaikan seperti mengganti hard drive atau menginstal ulang sistem operasi dapat membahayakan data di komputer. Pastikan Anda melakukan segala kemungkinan untuk mencegah kehilangan data saat mencoba memperbaiki. Jika pekerjaan Anda mengakibatkan hilangnya data bagi pelanggan, Anda atau perusahaan Anda dapat dimintai pertanggungjawaban. Next. Cadangan data. Cadangan data adalah salinan data di hard drive komputer yang disimpan ke perangkat penyimpanan lain atau ke penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah penyimpanan online yang diakses melalui internet. Dalam sebuah organisasi, pencadangan dapat dilakukan setiap hari, minggu, atau bulanan. Jika Anda tidak yakin bahwa pencadangan telah dilakukan, jangan mencoba aktivitas pemecahan masalah apapun hingga Anda menanyakan kepada pelanggan. Berikut adalah daftar item untuk memverifikasi dengan pelanggan bahwa backup telah dilakukan. Next. Yang pertama, tanggal pencadangan terakhir. Yang kedua, isi cadangan. Yang ketiga, integritas data cadangan. Yang keempat, ketersediaan semua media cadangan untuk pemulihan data. Jika pelanggan tidak memiliki cadangan saat ini dan Anda tidak dapat membuatnya, minta pelanggan untuk menandatangani formulir pelepasan kewajiban. Formulir pelepasan tanggung jawab berisi setidaknya informasi berikut. Yang pertama, izin untuk bekerja di komputer tanpa cadangan saat ini tersedia. Yang kedua, bebaskan dari tanggung jawab jika data hilang atau rusak. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah. Selama langkah ini, kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan dan dari komputer. Etika percakapan. Saat Anda berbicara dengan pelanggan, ikuti pedoman berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan langsung untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, jangan gunakan jargon industri. Yang ketiga, jangan merendahkan pelanggan. Yang keempat, jangan menghina pelanggan. Yang kelima, jangan menuduh pelanggan yang menyebabkan masalah. Pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan pelanggan untuk menjelaskan detail masalah dengan kata-kata mereka sendiri. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi umum. Berdasarkan informasi dari pelanggan, Anda dapat melanjutkannya dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup umumnya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Mendokumentasikan tanggapan. Dokumentasikan informasi dari pelanggan dalam urutan kerja, di log perbaikan, dan di jurnal perbaikan Anda. Tuliskan apapun yang menurut Anda mungkin penting bagi Anda atau teknisi lain. Detail kecil seringkali mengarah pada pemecahan masalah yang sulit atau rumit. Next.
Kode BIP. Setiap produsen BIOS memiliki urutan BIP yang unik, kombinasi BIP panjang atau pendek. Untuk kegagalan perangkat keras saat memecahkan masalah, hidupkan komputer dan dengarkan. Saat sistem melanjutkan melalui pos, kebanyakan komputer mengeluarkan satu BIP untuk menunjukkan bahwa sistem melakukan boot dengan benar. Jika ada kesalahan, Anda mungkin mendengar bunyi BIP beberapa kali. Dokumentasikan urutan kode BIP dengan teliti kode untuk menentukan masalah spesifik. Informasi BIOS. Informasi BIOS. Jika komputer melakukan booting dan berhenti setelah pos, selidiki pengaturan BIOS perangkat mungkin tidak terdeteksi atau dikonfigurasi dengan benar. Lihat dokumentasi motherboard untuk memastikan bahwa pengatur BIOS sudah benar. Penampil acara. Ketika kesalahan sistem, pengguna, atau perangkat lunak terjadi pada komputer, berbagai peristiwa diperbarui dengan informasi tentang kesalahan. Aplikasi peraga peristiwa yang ditunjukkan pada peristiwa yang mencatat informasi berikut tentang masalah. Yang pertama masalah apa yang terjadi. Yang kedua, tanggal dan waktu masalah. Yang ketiga, tingkat keparahan masalah. Yang keempat, sumber masalah. Yang kelima, nomor ID peristiwa. Yang keenam, pengguna mana yang login saat masalah terjadi. Meskipun peraga peristiwa mencantumkan detail dengan kesalahan tersebut, Anda dapat mungkin perlu meneliti masalah lebih lanjut untuk menentukan solusi. Pengaturan perangkat. Device Manager menampilkan semua perangkat yang dikonfigurasi pada komputer. Sistem operasi menandai perangkat yang tidak beroperasi dengan benar dengan ikon kesalahan. Segitiga kuning dengan tanda seru menunjukkan bahwa perangkat dalam keadaan bermasalah. X merah berarti perangkat dinonaktifkan, dihapus, atau Windows tidak dapat menemukan perangkat. Panah ke bawah berarti perangkat telah dinonaktifkan. Tanda yang kuning menunjukkan bahwa sistem tidak mengetahui driver mana yang akan diinstal untuk perangkat keras. Pengelola tugas. Task Manager menampilkan aplikasi dan proses latar belakang yang sedang berjalan. Dengan Task Manager, Anda dapat menutup aplikasi yang berhenti merespon. Anda juga dapat memantau kinerja CPU dan memori virtual. Melihat semua proses yang sedang berjalan dan melihat informasi tentang koneksi jaringan. Next. Alat diagnostik. Lakukan penelitian untuk menentukan perangkat lunak yang tersedia untuk membantu mendiagnosis dan memecahkan masalah. Ada banyak program untuk membantu Anda memecahkan masalah perangkat keras. Produsen perangkat keras sistem biasanya menyediakan alat diagnostiknya sendiri. Misalnya produsen hard drive mungkin menyediakan alat untuk memboot komputer dan mendiagnosis mengapa hard drive tidak memulai sistem operasi. Next. Tetapkan teori penyebab kemungkinan. Langkah kedua dalam proses pemecahan masalah adalah menetapkan teori tentang kemungkinan penyebab. Pertama, buat daftar alasan paling umum untuk kesalahan tersebut. Meskipun pelanggan mungkin berpikir bahwa ada masalah besar,
Mulailah dengan masalah yang jelas sebelum beralih ke diagnosis yang lebih kompleks. Buat daftar penyebab termudah atau paling jelas di atas. Sebutkan penyebab yang lebih kompleks di bagian bawah. Jika perlu, lakukan penelitian. Jika perlu, lakukan penelitian internal atau log jurnal atau eksternal internet berdasarkan gejalanya. Langkah selanjutnya dari proses pemecahan masalah melibatkan pengujian setiap kemungkinan penyebab. Next. Uji teori untuk menentukan penyebabnya. Anda dapat menentukan penyebab pasti dengan menguji teori Anda tentang kemungkinan penyebab satu persatu, mulai dari yang tercepat dan termudah mengidentifikasi beberapa langkah umum untuk menentukan penyebab masalah. Setelah teorinya dikonfirmasi, Anda kemudian menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Saat Anda menjadi lebih berpengalaman dalam memecahkan masalah komputer, Anda akan mengerjakan langkah-langkah dalam proses lebih cepat. Untuk saat ini, latih setiap langkah untuk lebih memahami proses pemecahan masalah. Jika Anda tidak dapat menentukan penyebab pasti dari masalah setelah menguji semua teori Anda, buat teori baru tentang kemungkinan penyebab dan ujilah. Jika perlu, eskalasi masalah ke teknisi yang lebih berpengalaman sebelum Anda eskalasi. Dokumentasikan setiap tes yang Anda coba. Buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusi. Setelah Anda menentukan penyebab pasti masalah, buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Terkadang prosedur cepat dan memperbaiki masalah. Jika prosedur cepat dapat memperbaiki masalah, verifikasi fungsionalitas sistem lengkap dan jika berlaku, terapkan tindakan pencegahan. Catatan. Selalu mempertimbangkan kebijakan prosedur dan dampak perusahaan sebelum menerapkan perubahan apapun. Setelah Anda membuat rencana tindakan, Anda harus meneliti kemungkinan solusi, mencantumkan kemungkinan lokasi penelitian. Bagilah masalah yang lebih besar menjadi masalah yang lebih kecil yang dapat dianalisis dan diselesaikan secara individual. Prioritaskan solusi mulai dari yang termudah dan tercepat untuk diterapkan. Buat daftar solusi yang mungkin dan terapkan satu persatu. Jika Anda menerapkan solusi yang mungkin dan tidak memperbaiki masalah, baliklah tindakan yang baru saja Anda ambil lalu coba solusi lain. Lanjutkan proses ini hingga Anda menemukan solusi yang sesuai. Verifikasi fungsi penuh dan jika dapat diterapkan, terapkan tindakan pencegahan. Setelah perbaikan komputer selesai, lanjutkan proses pemecahan masalah dengan memverifikasi fungsionalitas sistem penuh dan menerapkan tindakan pencegahan yang diperlukan. Memverifikasi fungsionalitas sistem lengkap, mengonfirmasi bahwa Anda telah menyelesaikan masalah asli, dan memastikan bahwa Anda tidak membuat masalah lain saat memperbaiki komputer. Jika memungkinkan, minta pelanggan untuk memverifikasi solusi dan fungsionalitas sistem. Temuan dokumen, tindakan, dan hasil. Setelah perbaikan komputer selesai proses pemecahan masalah dengan pelanggan, jelaskan masalah dan solusi pada pelanggan secara lisan dan tertulis, yang dimana langkah yang harus diambil setelah Anda menyelesaikan perbaikan. Next. Verifikasi solusi dengan pelanggan. Jika pelanggan ada, peragakanlah bagaimana solusi telah memperbaiki masalah komputer. Minta pelanggan menguji solusinya dan mencoba mereproduksi masalahnya.
Ketika pelanggan dapat memverifikasi bahwa masalah telah diselesaikan, Anda dapat melengkapi dokumentasi untuk perbaikan dalam urutan kerja dan jurnal Anda. Sertakan informasi berikut dalam dokumentasi. Yang pertama, deskripsi masalah. Yang kedua, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, komponen yang digunakan dalam perbaikan. Pemeliharaan preventif dan pemecahan masalah. Dalam bab ini, Anda mempelajari banyak manfaat pemeliharaan preventif seperti potensi masalah perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih sedikit, waktu henti komputer yang lebih sedikit, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan kerusakan peralatan yang lebih jarang. Anda telah mempelajari cara mencegah dan merusak komponen komputer dengan menjaga kebersihan filter udara gedung, membersihkan bagian luar casing komputer, dan menghilangkan debu dari bagian dalam komputer dengan udara terkompresi. Selanjutnya, Anda mengetahui bahwa ada komponen yang harus diperiksa secara rutin dari debu dan kerusakan. Komponen ini termasuk pendingin dari kipas CPU, modul RAM, perangkat penyimpanan, kartu adaptor, kabel, dan perangkat daya, serta keyboard dan mouse. Pedoman untuk memastikan kinerja pengoperasian komputer yang optimal, seperti tidak menghalangi ventilasi atau aliran udara, dan menjaga suhu dan kelembapan ruangan yang benar. Selain mempelajari cara merawat perangkat keras komputer, Anda juga mengetahui bahwa penting untuk melakukan perawatan rutin pada perangkatan lunak komputer. Ini paling baik dilakukan dengan perangkat lunak jadwal pemeliharaan yang mencakup perangkat lunak keamanan, file definisi virus, program yang tidak diinginkan dan tidak digunakan, dan defragmentasi hard drive. Di akhir bab, Anda mempelajari 6 langkah dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan preventif. Baik, selanjutnya presentasinya akan disampaikan oleh teman saya, Asra Syahrastani. Kepada Asra Syahrastani, saya persilakan. Kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas mengenai troubleshooting sistem dan jaringan komputer, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Beberapa masalah yang sering terjadi pada sistem dan jaringan komputer antara lain yaitu masalah konektivitas, masalah kinerja jaringan, kegagalan komunikasi, dan sebagainya. 2. Permasalahan mengenai sistem dan jaringan komputer dapat diatasi dengan melakukan beberapa cara atau langkah. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan alat atau tools. Penyelesaian dapat dilakukan pada bagian hardware maupun softwarenya. Beberapa alat troubleshooting untuk software yang digunakan berbasiskan pada platform sistem operasi atau OS, Linux, dan Windows. 3. Untuk mencegah terjadinya masalah atau trouble yang sering terjadi pada sistem dan jaringan komputer, maka harus dilakukan kegiatan maintenance terhadap komponen hardware maupun software yang berhubungan langsung dengan jaringan tersebut.
secara teratur atau berkala, sehingga kemungkinan terjadinya masalah pada jaringan tersebut kecil. Saran, karena dalam melakukan troubleshooting memerlukan pemahaman mengenai sistem dan jaringan komputer, maka disarankan sebelum melakukan troubleshooting harus mempelajari bidang ilmu sistem dan jaringan komputer terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat melakukan troubleshooting. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4 dengan tema chapter 4 yang berjudul troubleshooting. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Oke, ini ya, stop recording.